Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman ini, banyak yang mencari jalan pulang kepada Allah. Namun tidak sedikit yang tersesat justru karena mengikuti arah yang salah. Banyak yang merasa sudah menemukan pembimbing, sudah merasa berada di jalan yang benar, padahal tanpa disadari sedang digiring menjauh dari hakikat. Yang lebih dalam lagi, tidak semua yang terlihat seperti guru benar-benar mampu membimbing. Tidak semua yang berbicara tentang cahaya benar-benar membawa cahaya. Ada yang kata-katanya indah tapi tidak menghidupkan. Ada yang terlihat bijak tapi membuat jiwa semakin bergantung. Ada yang tampak dekat dengan agama tapi perlahan menjauhkan dari Allah tanpa disadari. Inilah yang jarang disadari, bahwa dalam perjalanan spiritual, kesalahan terbesar bukan karena tidak berjalan, tapi karena berjalan di bawah bimbingan yang keliru. Dalam tradisi para pencari kebenaran, dikenal satu istilah yang sangat agung, yaitu guru mursyid. Sosok yang bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi membimbing jiwa. Sosok yang bukan hanya memberi arah, tetapi juga membersihkan jalan dari jebakan ego dan ilusi. Namun di balik keagungan istilah itu, tersimpan satu pertanyaan besar yang jarang dijawab dengan jernih. Bagaimana cara mengenali guru mursyid yang sejati? Karena jika hanya melihat dari luar, hampir semua bisa terlihat meyakinkan. Pakaian bisa menyerupai, kata-kata bisa disusun rapi, pengikut bisa terlihat banyak, bahkan kesan karismatik bisa dipancarkan. Namun hakikat tidak pernah bisa disembunyikan dari yang benar-benar mencari. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tampilan, lebih halus dari sekadar ucapan, dan lebih jujur dari sekadar pengakuan. Para sufi terdahulu tidak pernah menilai dari apa yang tampak. Mereka melihat dari apa yang terjadi di dalam diri setelah berinteraksi. Apakah jiwa menjadi lebih tenang atau justru semakin gelisah? Apakah kesadaran semakin terbuka atau justru semakin tertutup oleh rasa merasa sudah tahu? Apakah semakin dekat kepada Allah atau justru semakin sibuk dengan sosok manusia? Inilah kunci yang sering terlewat. Guru mursyid sejati tidak pernah menarik perhatian kepada dirinya, tidak membangun ketergantungan, tidak menciptakan jarak antara hamba dengan Allah. Justru sebaliknya, ia menghilang di hadapan muridnya agar yang terlihat hanya Allah. Ia tidak ingin diagungkan, tidak ingin dipuji, tidak ingin dijadikan pusat, karena ia memahami bahwa setiap jiwa harus kembali langsung kepada sumbernya. Disinilah perbedaan yang sangat halus namun menentukan. Ada yang mengajar untuk dikenal, dan ada yang membimbing untuk menghilang. Ada yang berbicara agar didengar, dan ada yang diamnya justru menyadarkan. Ada yang membuat manusia kagum, dan ada yang membuat manusia mengenal dirinya sendiri. Perjalanan menuju Allah bukan perjalanan yang ringan. Ia penuh dengan jebakan yang tidak terlihat, terutama jebakan ego yang menyamar dalam bentuk kebaikan. Tanpa bimbingan yang benar, seseorang bisa merasa sudah sampai padahal baru berjalan di permukaan. Bisa merasa sudah dekat padahal masih terhalang oleh dirinya sendiri. Maka mengenali guru mursyid bukan sekadar kebutuhan tetapi menjadi penjaga arah agar langkah tidak tersesat. Bukan untuk menggantungkan diri, tetapi untuk memastikan bahwa perjalanan ini tetap lurus menuju Allah. Dari sini akan dibahas satu persatu ciri yang membedakan antara yang membimbing dengan yang hanya terlihat membimbing. Bukan dari apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang ditanamkan. Bukan dari apa yang ditampilkan, tetapi dari apa yang dihidupkan di dalam jiwa. Dan disitulah, perlahan akan terbuka pemahaman yang selama ini tersembunyi. Namun sebelum melangkah lebih dalam ke pembahasan ini, silakan tuliskan di kolom komentar sebuah solawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk menghadirkan cinta, membuka keberkahan, dan menghidupkan kesadaran ruhani dalam diri. Karena solawat bukan sekadar rangkaian kata, tetapi jembatan halus yang menghubungkan hati dengan sumber cahaya, menenangkan jiwa, dan melapangkan jalan menuju Allah. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sahabat semuanya yang selalu hadir
dan mendukung channel ini. Semoga setiap yang disampaikan menjadi kebaikan, memberi manfaat, dan menjadi wasilah untuk semakin dekat kepada Allah. Ciri yang pertama, guru mursyid yang sejati, dan ini adalah pondasi dari semuanya, adalah bagaimana seorang pembimbing mengarahkan jalan. Apakah arah itu menuju Allah atau justru berhenti pada dirinya sendiri? Seorang guru mursyid yang sejati tidak pernah menjadikan dirinya sebagai tujuan. Ia memahami dengan sangat dalam bahwa dirinya hanyalah perantara, bukan sumber. Ia hadir bukan untuk dikagumi, bukan untuk dipuja, dan bukan untuk dijadikan pusat perhatian. Justru semakin tinggi kedudukannya, semakin ia berusaha menghilangkan dirinya dari pandangan muridnya, agar yang tersisa hanya Allah sebagai tujuan akhir. Dalam setiap nasihatnya, dalam setiap arahannya, bahkan dalam diamnya sekalipun, yang selalu ditunjukkan adalah jalan kembali kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada identitas tertentu. Ia tidak membangun ikatan yang membuat murid merasa harus selalu berada di bawah bayangannya. Ia tidak menumbuhkan ketergantungan yang membuat seseorang kehilangan kemandirian dalam beribadah dan dalam mengenal Allah. Yang terjadi justru sebaliknya. Seorang mursyid sejati akan perlahan melepaskan murid dari keterikatan kepada makhluk, termasuk kepada dirinya sendiri. Ia membimbing dengan tujuan agar setiap jiwa mampu berdiri dengan kesadarannya sendiri di hadapan Allah. Ia ingin muridnya kuat, bukan bergantung. Ia ingin muridnya mengenal Allah secara langsung, bukan melalui bayang-bayang manusia. Inilah yang menjadi pembeda yang sangat halus, namun sangat menentukan. Karena tidak sedikit yang terlihat seperti membimbing, namun tanpa disadari, justru mengikat. Ada yang secara perlahan membuat murid merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan. Ada yang membuat murid merasa tidak akan sampai tanpa dirinya. Ada yang membangun rasa takut untuk keluar dari lingkarannya. Semua ini adalah tanda bahwa arah yang diberikan bukan lagi menuju Allah, tetapi sudah berhenti pada sosok manusia. Ketika seseorang mulai ingin selalu dipuji, selalu ingin dianggap paling benar, selalu ingin menjadi pusat perhatian, maka disitulah arah mulai bergeser. Ketika setiap kebaikan yang dilakukan harus diakui, ketika setiap nasihat harus diikuti tanpa ruang untuk memahami, ketika posisi dirinya selalu diletakkan di atas segalanya, maka ini bukan lagi bimbingan menuju Allah, melainkan penarikan halus menuju dirinya sendiri. Yang lebih dalam lagi, seorang mursyid sejati tidak pernah menikmati pengkultusan. Ia justru merasa berat jika dipuji berlebihan. Ia merasa khawatir jika ada hati yang mulai bergantung kepadanya. Karena ia tahu, sekecil apapun ketergantungan itu bisa menjadi hijab antara seorang hamba dengan Allah, maka ia akan menjaga jarak yang sehat. Bukan menjauh tetapi tidak mengikat. Ia akan tetap membimbing, tetapi tidak menahan. Ia akan tetap hadir, tetapi tidak mengambil tempat yang seharusnya hanya milik Allah. Ia membiarkan muridnya merasakan langsung hubungan dengan Allah tanpa perantara yang menghalangi. Inilah letak keindahan seorang mursyid sejati. Ia seperti jembatan yang mengantarkan, tetapi tidak meminta untuk tinggal. Ia seperti penunjuk arah yang menunjukkan jalan, tetapi tidak meminta untuk diikuti selamanya. Ia hadir hanya selama dibutuhkan, lalu perlahan menghilang agar hubungan antara hamba dan Allah menjadi murni tanpa campuran. Sebaliknya, ketika seorang pembimbing justru menikmati posisi sebagai pusat, menikmati pujian, menikmati ketergantungan murid, maka ini adalah tanda yang perlu disadari. Karena jalan yang seharusnya mengarah kepada Allah telah berbelok secara perlahan tanpa terasa. Dan di sini menjadi jelas bahwa ciri pertama ini bukan sekadar tentang sikap, tetapi tentang arah yang sangat mendasar. Apakah perjalanan ini benar-benar menuju Allah, atau hanya berputar di sekitar manusia? Karena pada akhirnya, semua jalan yang benar hanya memiliki satu tujuan, yaitu kembali kepada Allah tanpa menyisakan ketergantungan kepada selainnya. Ciri yang kedua adalah pada ucapannya. Bukan pada keindahan susunan katanya, bukan pada kepintaran retorikanya, tetapi pada daya hidup yang dibawanya.
Karena tidak semua yang terdengar indah itu menghidupkan, dan tidak semua yang sederhana itu lemah. Disinilah letak pembeda yang sangat halus antara kata yang hanya mengagumkan dengan kata yang benar-benar menembus ke dalam jiwa. Ada orang yang pandai berbicara. Kata-katanya tersusun rapi, penuh istilah, penuh konsep, dan terdengar meyakinkan. Namun setelah didengar, tidak ada yang benar-benar berubah di dalam diri, hanya sebatas kagum sesaat, lalu kembali seperti semula. Tidak ada getaran, tidak ada dorongan untuk memperbaiki diri, tidak ada kesadaran yang bangkit dari dalam. Ini adalah kata-kata yang berhenti di telinga, tidak sampai ke hati. Namun ada juga ucapan yang mungkin sederhana, tidak panjang, tidak penuh istilah, bahkan terkadang terasa biasa saja. Tapi ketika didengar, ada sesuatu yang bergerak di dalam. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seolah-olah disentuh dari dalam. Ada kesadaran yang tiba-tiba terbuka, seolah-olah sesuatu yang selama ini tertutup perlahan disingkap. Kemudian muncul keinginan untuk berubah, bukan karena dipaksa, tetapi karena tersadar. Inilah ucapan yang hidup. Ucapan yang tidak hanya keluar dari lisan, tetapi berasal dari kedalaman batin. Ucapan yang tidak sekadar disusun oleh pikiran, tetapi lahir dari pengalaman ruhani yang nyata. Karena apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Sebagaimana yang tercermin dalam ajaran Jalaluddin Rumi, bahwa kata yang berasal dari kedalaman akan menemukan jalannya sendiri menuju kedalaman yang lain. Seorang mursyid sejati tidak sibuk membuat orang kagum dengan ilmunya. Ia tidak berusaha terlihat paling tahu. Ia tidak berbicara untuk menunjukkan kelebihannya. Ia berbicara hanya ketika perlu, dan setiap kata yang keluar membawa makna yang tidak kosong. Bahkan dalam diamnya pun ada pelajaran yang bisa dirasakan, karena yang bekerja bukan hanya kata, tetapi keadaan batin yang menyertainya. Ucapan seorang mursyid seringkali tidak banyak tetapi mengena, tidak bertele-tele tetapi tepat, tidak membingungkan tetapi justru menjernihkan. Ia tidak menumpuk teori, karena ia tahu bahwa terlalu banyak teori justru bisa menjauhkan dari pengalaman yang sebenarnya. Ia lebih memilih menyampaikan yang sederhana, namun membuka pintu kesadaran. Ketika mendengar ucapannya, bukan hanya pikiran yang memahami, tetapi jiwa ikut merasakan. Ada ketenangan yang muncul, ada rasa ingin memperbaiki diri, ada dorongan untuk mendekat kepada Allah. Bukan karena takut, bukan karena tekanan, tetapi karena tersentuh dari dalam. Inilah yang menjadi tanda bahwa ucapan itu membawa kehidupan, bukan sekadar informasi tetapi transformasi, bukan sekadar pengetahuan tetapi perubahan. Karena sejatinya, ilmu yang benar bukan yang membuat seseorang tahu lebih banyak, tetapi yang membuat seseorang menjadi lebih sadar. Sebaliknya, jika ucapan hanya membuat kagum, hanya membuat merasa pintar, hanya membuat merasa lebih tinggi dari orang lain, maka itu bukan tanda kehidupan. Itu hanya permainan kata yang indah di permukaan, tetapi tidak menyentuh akar. Dan dalam perjalanan spiritual, yang dibutuhkan bukan keindahan di permukaan, tetapi kehidupan yang tumbuh dari dalam. Disinilah pentingnya membedakan. Apakah yang didengar hanya mengisi pikiran, atau benar-benar menghidupkan jiwa? Karena dari situlah akan terlihat, apakah ucapan itu hanya sekadar suara, atau benar-benar cahaya yang membimbing menuju Allah. Ciri yang ketiga adalah yang paling nyata, paling mudah dilihat, namun sering diabaikan karena manusia lebih mudah terpikat oleh kata-kata daripada kenyataan, yaitu akhlaknya hidup, bukan sekadar ceramah. Karena pada akhirnya, ukuran kebenaran bukan pada apa yang diucapkan, tetapi pada apa yang dijalani. Seseorang bisa berbicara tentang kesabaran, namun mudah tersulut emosi, bisa menjelaskan tentang keikhlasan, namun diam-diam mengharapkan balasan, bisa mengajarkan tentang zuhud, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia. Disinilah terlihat bahwa ucapan dan kehidupan tidak berjalan seiring. Seorang mursyid sejati tidak seperti itu. Ia tidak hanya mengajarkan, tetapi menjadi contoh dari apa yang diajarkan. Apa yang keluar dari lisannya sudah terlebih dahulu hidup dalam dirinya. Apa yang disampaikan kepada orang lain, sudah lebih dulu ia tempuh dalam perjalanannya sendiri. Karena ia tidak berbicara dari teori, tetapi dari pengalaman yang telah melewati proses panjang.
Kerendahan hatinya bukan dibuat-buat, tetapi lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Ia tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih suci, dan tidak merasa lebih dekat dibandingkan orang lain. Semakin dalam ilmunya, justru semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Dan dari situlah muncul ketulusan yang tidak dibuat-buat. Kesabarannya juga bukan sekadar kata. Dalam menghadapi berbagai keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan, ia tetap tenang, tidak mudah terguncang, tidak mudah bereaksi berlebihan. Ia memahami bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah dan tidak semua harus dilawan dengan emosi. Bahkan ketika diuji oleh sikap manusia, ia tetap menjaga dirinya agar tidak jatuh dalam reaksi yang sama. Ia tidak mudah marah, bukan karena tidak pernah merasakan emosi, tetapi karena mampu mengendalikannya. Ia tidak membiarkan amarah menguasai dirinya. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus menegur, dan kapan harus membiarkan. Segala sesuatu dilakukan dengan kesadaran, bukan dorongan sesaat. Dan yang tidak kalah penting, ia tidak tamak terhadap dunia. Ia tidak menjadikan materi sebagai tujuan utama. Kehidupannya sederhana, tidak berlebihan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai ukuran keberhasilan. Bukan berarti ia harus miskin, tetapi hatinya tidak terikat. Dunia ada di tangannya, bukan di dalam hatinya. Semua ini terlihat dalam kesehariannya, bukan dalam 1-2 momen, tetapi dalam kebiasaan yang terus berulang. Dari cara berbicara, cara bersikap, cara memperlakukan orang lain, hingga cara menghadapi ujian hidup. Disitulah terlihat apakah akhlak itu benar-benar hidup atau hanya menjadi bahan ceramah. Karena akhlak tidak bisa dipalsukan dalam jangka panjang. Kata-kata bisa disusun, penampilan bisa diatur, tetapi kehidupan sehari-hari akan selalu membongkar apa yang sebenarnya ada di dalam diri. Dan seorang mursyid sejati tidak perlu berusaha terlihat baik, karena kebaikan itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Maka ketika melihat seorang pembimbing, yang perlu diperhatikan bukan seberapa indah ucapannya, tetapi seberapa selaras kehidupannya dengan apa yang diajarkan. Karena dari situlah akan terlihat keaslian. Apakah ia benar-benar telah berjalan di jalan itu, atau hanya mengajak tanpa pernah menempuhnya? Ciri yang keempat adalah sesuatu yang sangat halus, namun sangat menentukan, yaitu tidak menjual spiritualitas. Di zaman ini, ketika hampir semua hal bisa dijadikan komoditas, jalan menuju Allah pun tidak luput dari godaan untuk diperdagangkan. Inilah ujian besar, bukan hanya bagi yang mencari tetapi juga bagi yang membimbing. Ada yang menawarkan ilmu dengan harga yang tinggi, seolah-olah kedalaman spiritual bisa diukur dengan angka. Ada yang menjanjikan perubahan instan, kekayaan yang datang tanpa proses, atau jalan cepat menuju makrifat tanpa perjuangan batin. Semua ini terdengar menarik, karena manusia cenderung ingin hasil tanpa perjalanan, namun justru disitulah letak jebakan yang paling halus. Perjalanan spiritual bukan sesuatu yang bisa dibeli. Ia bukan barang yang bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Ia adalah proses penyucian diri, perjalanan panjang yang melibatkan kesadaran, kejujuran, dan kesungguhan. Tidak ada jalan pintas untuk mengenal Allah. Tidak ada cara instan untuk membersihkan jiwa. Semua membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesiapan untuk berhadapan dengan diri sendiri. Seorang mursyid sejati memahami hal ini dengan sangat dalam. Ia tidak menjadikan spiritualitas sebagai ladang utama untuk mencari keuntungan. Ia tidak memanfaatkan kerinduan manusia kepada Allah sebagai alat untuk mendapatkan materi. Ia membimbing karena amanah, bukan karena kepentingan. Ia mengajar karena tanggung jawab, bukan karena peluang. Bukan berarti ia tidak boleh menerima sesuatu dari muridnya, tetapi itu bukan tujuan, bukan inti dari apa yang ia lakukan. Fokus utamanya adalah perubahan dalam diri murid. Apakah jiwa menjadi lebih bersih? Apakah kesadaran menjadi lebih terbuka? Apakah langkah semakin mendekat kepada Allah? Itulah yang menjadi ukurannya, bukan seberapa banyak yang bisa didapatkan. Sebaliknya, ketika spiritualitas mulai dipasarkan dengan janji-janji yang terlalu mudah, dengan iming-iming hasil yang cepat, maka disitulah perlu disadari bahwa arah mulai bergeser. Karena sesuatu yang agung
tidak pernah ditawarkan dengan cara yang murahan. Sesuatu yang dalam tidak pernah dijanjikan tanpa proses. Menjanjikan kekayaan instan melalui jalan spiritual adalah salah satu bentuk penyimpangan yang paling sering terjadi. Seolah-olah kedekatan dengan Allah bisa langsung diubah menjadi keuntungan dunia. Padahal para pencari sejati justru diajarkan untuk melepaskan keterikatan, bukan memperkuatnya. Mereka diajarkan untuk menempatkan dunia di tangan, bukan di dalam hati. Begitu juga dengan janji jalan cepat menuju makrifat. Ini terdengar indah namun berbahaya. Karena makrifat bukan tujuan yang bisa dicapai dengan metode instan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, dari pembersihan diri yang terus-menerus, dari keikhlasan yang diuji berkali-kali. Tidak ada jalan singkat menuju kedalaman. Seorang mursyid sejati tidak akan menjual ilusi seperti itu. Ia justru akan mengajak untuk melihat kenyataan apa adanya, bahwa perjalanan ini membutuhkan kesabaran, bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, bahwa setiap langkah kecil yang jujur jauh lebih berharga daripada lompatan besar yang semu. Disinilah letak kejujuran seorang pembimbing. Ia tidak menawarkan sesuatu yang mudah hanya untuk menarik perhatian. Ia tidak memperindah jalan agar terlihat ringan. Ia menyampaikan sebagaimana adanya, karena yang ia inginkan bukan sekadar menarik orang datang, tetapi memastikan bahwa yang datang benar-benar siap berjalan. Ciri yang kelima yaitu sesuatu yang sering dihindari, namun justru menjadi inti dari perjalanan itu sendiri, yaitu membongkar ego, bukan memanjakan ego. Banyak yang datang ke jalan spiritual dengan harapan menemukan ketenangan, menemukan kenyamanan, menemukan rasa damai tanpa gangguan. Namun tidak semua menyadari bahwa sebelum ketenangan itu hadir, ada sesuatu yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan yang paling perlu dibersihkan adalah ego, sesuatu yang paling halus, paling tersembunyi, dan paling sering menyamar sebagai kebaikan. Seorang mursyid sejati tidak hadir untuk selalu membuat nyaman. Ia tidak hadir untuk menyenangkan perasaan. Ia tidak hadir untuk mengatakan bahwa semua sudah baik-baik saja. Justru sebaliknya, ia hadir untuk menunjukkan apa yang selama ini tidak terlihat, membuka apa yang selama ini tertutup, dan membongkar apa yang selama ini disembunyikan oleh diri sendiri. Kadang tegurannya terasa tajam, kadang arahannya terasa berat, kadang kata-katanya seperti menyinggung bagian yang paling sensitif dalam diri. Namun semua itu bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk membersihkan. Karena sesuatu yang kotor tidak bisa dibersihkan dengan cara yang selalu lembut. Ada saatnya harus digosok, ada saatnya harus dihadapkan pada kenyataan yang tidak menyenangkan. Tidak akan pernah mau dibongkar. Ia selalu mencari pembenaran. Ia selalu ingin terlihat benar. Ia selalu ingin dipuji dan dihargai. Bahkan dalam jalan spiritual pun, ego bisa berubah bentuk menjadi rasa merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih dekat. Dan disinilah jebakan yang paling dalam. Seorang mursyid sejati mampu melihat hal-hal yang tidak disadari oleh muridnya. Ia melihat celah-celah ego yang tersembunyi di balik kebaikan. Ia melihat niat yang belum sepenuhnya bersih. Ia melihat apa yang perlu diluruskan sebelum perjalanan menjadi semakin jauh. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan ego tumbuh dengan nyaman. Ia akan menegur ketika perlu. Ia akan menunjukkan kelemahan yang selama ini dihindari. Ia akan mengajak untuk melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa penutup, tanpa pembenaran. Ini bukan proses yang mudah, karena berhadapan dengan diri sendiri seringkali lebih berat daripada menghadapi dunia luar. Namun justru disitulah letak perubahan yang sebenarnya. Bukan ketika merasa nyaman, tetapi ketika berani melihat apa adanya. Bukan ketika selalu dipuji, tetapi ketika mampu menerima kekurangan dengan lapang. Bukan ketika semua terasa ringan, tetapi ketika tetap berjalan meski harus melewati proses yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, jika seorang pembimbing selalu membuat nyaman, selalu membenarkan, selalu mengatakan bahwa semua sudah baik, maka disitulah perlu disadari bahwa ego sedang dipelihara, bukan dibersihkan. Karena ego sangat senang dipuji, sangat senang dimanjakan, dan sangat senang ketika tidak pernah disentuh kelemahannya. Perjalanan menuju Allah bukan perjalanan untuk memperindah ego, tetapi untuk melampauinya.
bukan untuk merasa menjadi lebih tinggi, tetapi untuk menyadari betapa kecilnya diri di hadapannya. Dan proses itu tidak akan pernah terjadi jika ego terus dibiarkan tumbuh tanpa disentuh. Maka seorang mursyid sejati menjalankan tugasnya bukan untuk menyenangkan, tetapi untuk membersihkan. Ia mungkin tidak selalu membuat nyaman, tetapi arah yang diberikannya selalu membawa kepada kejujuran. Ia mungkin tidak selalu mudah diterima, tetapi apa yang disampaikannya selalu membawa kepada perubahan yang nyata. Dan disitulah terlihat bahwa bimbingan yang sejati bukan yang membuat merasa baik, tetapi yang membuat menjadi lebih baik. Ciri yang keenam yaitu arah akhir dari seluruh bimbingan itu sendiri, yaitu membuat murid menjadi lebih mandiri secara ruhani. Karena tujuan seorang mursyid sejati bukan untuk mengikat, bukan untuk mempertahankan ketergantungan, dan bukan untuk membuat murid terus berada di bawah bayangannya. Justru tujuan akhirnya adalah melepaskan dari ketergantungan kepada makhluk, termasuk kepada dirinya sendiri, agar hubungan antara hamba dan Allah menjadi langsung, jernih dan tanpa penghalang. Dalam perjalanan awal, bimbingan memang diperlukan, arah perlu ditunjukkan, langkah perlu dituntun, namun semua itu bukan untuk selamanya. Semua itu adalah fase, bukan tujuan. Seorang mursyid memahami bahwa setiap jiwa harus sampai pada titik di mana ia mampu berdiri dengan kesadarannya sendiri, mengenal dirinya tanpa bergantung pada penilaian orang lain, dan merasakan kedekatan dengan Allah tanpa harus selalu diarahkan. Seorang mursyid sejati tidak ingin muridnya selalu bertanya dalam setiap langkah. Ia tidak ingin muridnya ragu tanpa kehadirannya. Ia tidak ingin muridnya merasa lemah jika tidak berada di dekatnya. Ia justru ingin menumbuhkan kekuatan dari dalam, membangun kesadaran yang hidup, dan melatih kepekaan agar murid mampu mengenali arah dengan sendirinya. Inilah bentuk bimbingan yang paling jujur. Bukan menciptakan pengikut, tetapi melahirkan kesadaran. Bukan memperbanyak ketergantungan, tetapi menumbuhkan kemandirian. Karena semakin seseorang bergantung, semakin ia jauh dari hakikat kebebasan ruhani. Dan semakin ia mampu berdiri sendiri dalam kesadaran, semakin ia dekat dengan Allah. Mengenal diri menjadi kunci dalam tahap ini. Karena siapa yang benar-benar mengenal dirinya akan mulai memahami posisinya di hadapan Allah. Ia tidak lagi berjalan karena dorongan luar, tetapi karena kesadaran yang tumbuh dari dalam. Ia tidak lagi beribadah karena disuruh, tetapi karena merasakan kebutuhan. Ia tidak lagi mencari arah di luar, tetapi menemukan petunjuk dalam kedalaman dirinya. Dan di tahap ini, hubungan dengan Allah menjadi lebih hidup. Tidak lagi terasa jauh, tidak lagi terasa terpisah. Setiap langkah terasa memiliki makna. Setiap keadaan terasa memiliki hikmah. Karena kesadaran telah terbuka dan jiwa tidak lagi tertutup oleh kebingungan. Seorang mursyid sejati akan merasa cukup ketika muridnya mulai sampai pada titik ini. Ia tidak akan menahan. Ia tidak akan membuat murid merasa harus selalu kembali kepadanya. Ia justru akan merelakan karena ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Ia hanya jembatan, bukan tujuan akhir. Sebaliknya, jika seorang pembimbing justru membuat murid terus bergantung, selalu merasa tidak mampu tanpa dirinya, selalu merasa harus kembali untuk setiap keputusan, maka ini adalah tanda bahwa bimbingan belum mengarah pada kemandirian, tetapi masih terjebak dalam keterikatan. Karena jalan menuju Allah bukan jalan untuk selamanya bergantung, tetapi jalan untuk menjadi sadar. Jalan untuk mengenal diri, mengenal hakikat, dan akhirnya kembali kepada Allah dengan kesadaran yang utuh. Inilah keindahan dari bimbingan yang sejati. Ia tidak menahan tetapi menguatkan. Ia tidak mengikat tetapi membebaskan. Ia tidak membuat lemah tetapi membangunkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukanlah ketergantungan kepada seorang guru, tetapi kedekatan yang hidup antara hamba dan Allah tanpa perantara. Kemudian ciri yang ketujuh, yaitu tidak mengklaim hal-hal yang berlebihan. Ini adalah tanda yang sangat halus namun sangat jelas bagi yang mau memperhatikan dengan jujur. Dalam perjalanan spiritual, semakin seseorang mendekat kepada Allah, seharusnya semakin ia menyadari betapa luasnya hakikat yang belum ia pahami. Semakin dalam ia menyelami, semakin ia merasakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa.
Dari situlah lahir kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Bukan karena ingin terlihat rendah, tetapi karena memang melihat kenyataan yang sebenarnya. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Ada yang dengan mudah mengaku berada di derajat yang tinggi, ada yang merasa telah sampai pada puncak, ada yang berbicara seolah-olah tidak ada lagi yang lebih mengetahui selain dirinya. Bahkan ada yang menganggap semua yang lain salah dan hanya dirinya yang benar. Ini adalah tanda yang perlu disadari, karena di baliknya sering tersembunyi ego yang sangat halus. Mengaku bisa melakukan apa saja, mengaku memiliki kemampuan di luar batas, atau menunjukkan diri seolah-olah memiliki kekuasaan tertentu. Semua ini terdengar luar biasa di permukaan. Namun dalam jalan yang sejati, hal-hal seperti ini justru tidak pernah menjadi sesuatu yang ditonjolkan. Karena seorang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak sibuk menunjukkan kelebihannya, tetapi sibuk menjaga dirinya agar tidak tergelincir oleh rasa memiliki. Seorang mursyid sejati tidak pernah merasa perlu untuk mengangkat dirinya. Ia tidak butuh pengakuan, ia tidak butuh pembuktian, ia tidak merasa harus menunjukkan bahwa dirinya lebih tinggi. Justru semakin dalam perjalanan yang ia tempuh, semakin ia menundukkan dirinya. Semakin ia menyadari bahwa semua yang ada padanya bukan miliknya, tetapi titipan dari Allah. Ia tidak mudah menghakimi. Ia tidak tergesa-gesa menyalahkan. Ia tidak melihat dunia dengan sudut pandang hitam dan putih yang sempit. Ia memahami bahwa setiap manusia berada dalam prosesnya masing-masing. Ia melihat dengan kasih, bukan dengan kesombongan. Ia menilai dengan kebijaksanaan, bukan dengan keinginan untuk merasa paling benar. Kerendahan hati inilah yang menjadi tanda. Bukan pada kata-kata yang diucapkan, tetapi pada sikap yang terlihat. Ia tidak menempatkan dirinya di atas, tetapi justru merendahkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Ia tidak membangun jarak dengan kesan lebih tinggi, tetapi menghadirkan kedekatan dengan ketulusan. Sebaliknya, ketika seseorang mulai sering mengklaim, sering menonjolkan dirinya, sering merasa paling benar, maka disitulah perlu berhenti sejenak dan melihat dengan jernih. Karena jalan menuju Allah tidak pernah dilalui dengan kesombongan. Jalan itu hanya bisa dilalui dengan kerendahan hati yang tulus. Dan di titik ini, menjadi jelas bahwa kedalaman bukan terlihat dari seberapa tinggi seseorang mengangkat dirinya, tetapi dari seberapa dalam ia mampu merendahkan dirinya. Karena semakin dekat kepada Allah, semakin hilang rasa memiliki, dan semakin terasa bahwa semua hanyalah miliknya. Disitulah seorang mursyid sejati berdiri, bukan sebagai sosok yang mengaku tinggi, tetapi sebagai hamba yang semakin tenggelam dalam kerendahan di hadapan Allah. Dari semua yang telah dipahami, perlahan menjadi jelas bahwa mengenali guru mursyid bukan tentang melihat yang tampak di permukaan, tetapi tentang merasakan arah yang dibawa ke dalam jiwa. Bukan tentang siapa yang terlihat paling meyakinkan, tetapi tentang siapa yang benar-benar mengantarkan kepada Allah tanpa menyisakan ketergantungan kepada dirinya. Dan ketujuh ciri ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi sebagai cermin untuk melihat dengan lebih jernih, agar langkah tidak sekadar berjalan, tetapi berjalan di jalan yang benar. Karena dalam perjalanan spiritual, kesalahan arah seringkali tidak terasa di awal, namun dampaknya bisa sangat dalam di akhir. Seorang mursyid sejati tidak akan pernah memaksa untuk diikuti. Ia tidak akan menarik dengan janji-janji yang memanjakan. Ia tidak akan membangun ketergantungan yang melemahkan. Ia hadir dengan ketulusan, membimbing dengan kesadaran, dan perlahan menghilang ketika muridnya sudah mampu berdiri dalam hubungannya sendiri dengan Allah. Dan di sini ada satu hal yang menjadi sangat penting untuk disadari, bahwa menemukan mursyid bukan hanya tentang mencari di luar, tetapi juga tentang mempersiapkan diri di dalam. Karena tidak semua mata mampu mengenali, tidak semua hati mampu menerima jika belum siap untuk melihat dan berubah. Perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat sampai, tetapi seberapa jujur dalam melangkah. Bukan tentang siapa yang diikuti, tetapi kemana arah itu membawa. Dan pada akhirnya, semua akan kembali pada satu tujuan yang sama, yaitu kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan kesadaran yang utuh. Jika saat ini masih dalam pencarian, itu bukan tanda tersesat. Itu adalah bagian dari perjalanan. Teruslah berjalan dengan kejujuran, dengan kesadaran, dan dengan niat yang lurus.
Karena ketika benar-benar siap, bimbingan akan datang dengan cara yang tidak selalu disangka. Dan jika suatu saat dipertemukan dengan seorang pembimbing, lihatlah bukan dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang dirasakan. Apakah semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh tanpa disadari? Semoga setiap langkah yang diambil selalu dijaga, setiap pencarian selalu diarahkan, dan setiap hati yang mencari dipertemukan dengan jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.